ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. Dan ketika suami minta, yang minta sesuatu itu, maka seorang istri hendaknya tidak menolak. Hendaknya tidak, dan meskipun seorang istri diibaratkan berada di atas, naik di atas onta. Jadi kapan wae seorang suami itu minta yang itu maksudnya, maka nanti dia hendaknya melayani suami kapanpun dan dimanapun selama tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam nifas. Ini yang dianjurkan oleh syariat, tidak menolak ajakan daripada suami. Akan diibaratkan oleh Rasulullah, meskipun seorang istri berada di atas onta. Nah, kapan suami ini ngejak seperti ngejak yang mau, maka nanti hendaknya seorang istri melayani ajakan daripada suami. Karena ada sebuah hadis ketika seorang suami minta kepada istrinya, ternyata tidak dilayani oleh istrinya, maka selama 1 malam itu pula dia mendapatkan laknat dari para malaikat, dari malaikat sama maupun malaikatul ardhi. Jadi kapan wae ketika seorang suami minta, maka yang dilayani. Meskipun dalam keadaan yang payah atau dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan seumpamanya dilayani tadi, selama tidak dalam keadaan haid nifas dan tidak berada di depan orang banyak. Jadi bisa jaga diri, bisa tahu diri, seorang laki-laki harus bisa tahu diri. Jadi jangan sampai di depan orang banyak minta yang seperti itu, yang mungkin memalukan keluarga. Makanya ketika seorang suami minta yang dilayani, ketika berada dalam rumah atau dalam kamar dilayani. Itu adalah ibu daripada seorang wanita yang solehah. Wadhalika utai mengkono Allah tamna'a nafsaha iku idza kana ing dalam nalikane ana atanatu apa tamtu mubahan apa seneng pengalap seneng mubahan iku den panangake dikhafi wa mubahi kelawan berbedane liyane perkara kang mubah kang wati haidin kaya wati wong kang haid aun nifas utawa nifas Obel Husri ingin dalam satu dunia terus. Jadi kapan seorang wanita atau seorang istri selesai haid, selesai nifas, belum mandi, maka nanti seorang laki-laki atau suami nggak boleh mengumpulinya sebelum istrinya mandi dulu. Kalau sudah mandi, maka boleh untuk mengumpuli. Boleh minta kepada suami, boleh minta kepada istri. Tapi kalau sebelum mandi, maka nggak boleh minta. Harus sampai melayani seorang istri, jangan sampai melayani karena dia belum mandi. Meskipun ada sebagian mazhab yang memperbolehkan hubungan, tapi jangan dilakukan karena bukan mazhab Syafi'i. Jadi memperbolehkan hubungan antara suami istri setelah istrinya benar-benar putus dari darah haid dan dia belum mandi. Jadi ini bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita yang kita ikuti ya, seorang laki-laki itu boleh atau seorang suami itu boleh untuk mengumpuli istrinya setelah haid dengan batasan, dengan catatan dia sudah mandi besar. Kalau belum mandi besar, maka belum boleh dikumpuli. Walau badan kita idami senajan ing dalam sausi tutuke lawa pegote getih indah Syafi'i nunggu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala nandika sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sami itu menunggu sapa sing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halin nandika sapa Rasulullah wa anna ra'atan lan tetep iku sakmene wong wadon jalat iku dadiake sapa si imra'ah lailaha ing dalem mengini imra'ah kiaman ing jumeneng salat dalu wa naharan ing wong ini imra'ah siaman ing poso wadalan ngajak ing ora zaujuha sapa bojolan imra'ah ila firasyihi mari leme zauj wa ta'akharat lan ngari sapa zaujah anu saking zauj saat ing dalam mangsa wahid kan siji jahat mongko teko sapa imra'ah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat tushabu kalih diseret sapa si imra'ah bisa nasi di kelawan bante wal aghlal dan belenggu masyayati ini semua kategori syaitan ila asfali safdina mari
tumeka maring ngisor-ngisore panggonan kang ngisor. Wong kang manggon ngisor. Diceritakan dari Abdullah bin Abbas, beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda bahwa seandainya seorang wanita, seorang istri itu di pagi atau di malamnya dia sholat sunnah, semalam suntuk dia sholat sunnah, dan di pagi harinya, di siang harinya dia melaksanakan puasa sunnah. Dan ketika seorang suami mengajak untuk berhubungan, ternyata seorang istri menunda, meskipun menundanya nggak sampai 1 hari, hanya 1 jam saja. Maka kelak di hari kiamat, seorang istri tadi akan diseret dengan rantai, dimasukkan ke dalam api neraka bersama dengan para setan. Jadi memang beratnya kewajiban seorang istri ini. Seperti memenuhi hak-haknya seorang suami. Makanya di dalam masalah ibadah, khususnya ibadah sunnah, seorang istri itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti halnya puasa selama tidak mendapatkan izin daripada suami. Karena apa? Dikhawatirkan di tengah-tengah puasa nanti ketika suaminya minta, maka seketika itu pula seorang istri harus melayani. Nanti ketika seorang istri mau berpuasa Senin Kamis atau berpuasa bulan atau hari Arafah atau 1 Muharram mau berpuasa, maka dia boleh berpuasa dengan seizin suami. Nah, kalau tidak diizini suami, lebih baik dia tidak berpuasa. Karena apa? Karena taat kepada suami itu hukumnya wajib. Nah, sementara puasa itu hukumnya sunnah. Jadi dikhawatirkan nanti ketika di tengah-tengah puasa, maka nanti suaminya minta, maka seketika itu pula dia harus melayani suami. Makanya di sini disebutkan bahwa seandainya ada seorang wanita, seorang istri, malamnya digunakan untuk ibadah suntuk, ibadah sunnah, kemudian paginya, siangnya digunakan untuk berpuasa sunnah. Tetapi ketika diajak berkumpul oleh seorang suami, ternyata dia menunda meskipun hanya 1 jam, maka nanti di hari kiamat seorang istri yang demikian akan diseret dengan rantai, dimasukkan ke dalam api neraka bersama dengan bagaimana memang berat sekali tugasnya seorang suami istri. Tapi ketika dia mau taat dengan sebenarnya dengan totalitas taat kepada seorang istri dengan seorang suami, maka insya Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang beruntung di dunianya dan beruntung di akhiratnya. Jadi pokoknya kalau kita seorang istri bisa melakukan 4 hal tadi, 4 hal kemarin sebagaimana dawuhnya kan Nabi, bisa menjaga harga dirinya, bisa seorang perempuan yang sholat 5 waktu, cukup 5 waktu saja, enggak yang lain, sholat yang lain, pokoknya 5 waktu ini berjamaah dengan suami atau dengan yang lain, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, jaminan dari Rasulullah SAW pasti masuk surga. Ini masuk surga. Sebenarnya mudah dari segi ini, tapi yang paling berat tadi taat kepada suami ini yang paling berat. Wa yahrumu lan haram apa waktu zaujatihi apa waktu tujuan ini zauj bi hadrati ajnabiyin ing dalam ngarepe wong lanang liya aw ajnabiyatin utawa wong wadon liya. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki minta kepada istrinya untuk berkumpul di depan orang laki-laki banyak atau orang laki-laki lain atau di depan orang lain, tidak boleh, haram hukumnya. Diperbolehkan. Iya, meskipun halal dalam perbuatannya, tetapi praktek yang seperti itu, artinya praktek di depan orang lain itu tidak diperbolehkan, harus tersembunyi, jangan sampai ditutup orang akeh. Wa istahaqqu lan sunnatakil jami kedua kang jima.
Apa ayat apa yang to miwiti sapa sing jamek bismillah kelawan nyebut asmani Allah taala alimu lurus Allah wa yaqra'ulan maca sapa sing jamek kul wallahu ahad kul wallahu ahad awalan ing dalam kawitane wa yukabir lan maca takbir sapa jamek wala yuhalilu lan ora maca wala yuhalilu lan ora maca tahlil sapa sing jamek wa yaqulan ngucap sapa sing jamek bismillahil aliyil azim lafaz bismillahil aliyil azim bismillah kelawan nyebut asmani Allah al aliyika luhur al azim kang agung Allahumma Gusti Allah ijal mungkin dadosake tuwan nutfah ing mani dzurriyatan ing dzurriyah thayyibatan kang bagus ing kuntalamun ana sapa panjenengan kodarta iku mesti sapa panjenengan antuk rija ing nyepengetake sapa panjenengan dari ka ing mengkono nutfah min sulbi saking iku bekas ingsun Pakala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam alau anna hadakum lamun tetep iku sak menisi salah jenis sira kabeh ida ataikum nalikane nekane sapa hadukum ahlahu ing tuju watune hadukum qala maka ngucap sapa hadukum Allahumma Gusti Allah jannibni ketuane ingsun asyaitan ing syaitan wajib nanti ketuaan asyaitan ing syaitan ma ing barang rozak takang bang rezeki sapa tuan ma ing kita fa in kana mengkalamun ana iku bainahuma iku ing dalam antara zaujaini walatun apa anak lam yadura maka ora melarati ing walat asyaitan apa syaitan wa ila qarabta lan ing dalam nalikane marak-maraki sapa sira minal inzali saking metunani kul mongko ngucap sapa sira finasika ing dalam ati sira waktu harika lan mubah kena sapa sira waktu hadik lan mubah kena sapa sira masyafataika ing lan diluru ira alhamdulillahilladzi khalaqa ing alhamdulillahilladzi khalaqa alhamdulillah sakabehane puji kula ing Allah alladzi kang khalaqa kang dadi sapa alladzi minama saking banyu basyaran ing manungsa pacaran dadi ake sapa alladzi ing mak nasakan ing tegak urut wasifan lan kemorotuan wa kana lan ana sapa bukan sapa pengen sira qadiran iku dalem kuwasa niki disunatkan bagi seorang yang mau mengumpuli istrinya ini sing sampun sepuh-sepuh nggih saged dipunamalaken yang disunatkan bagi orang yang mau mengumpuli istrinya membaca bismillah dulu bismillahirrahmanirrahim kemudian surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad sampai akhir tanpa kemudian baca Allahu Akbar tanpa la ilaha illallah wallahu akbar tanpa la ilaha illallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad ila akhirih kemudian Allahu Akbar lajeng maos bismillahil aliyyil azim Allahumma ij'al hadhihi nutfata dzurriyyatan thayyibah in kunta qadarta an tukhrijana min sulbi. Ya Allah, jadikanlah mani ini sebagai keturunan yang baik apabila engkau memastikan dzurriyyah tadi keluar dari tulang rusukku. Setelah baca itu kemudian baca Allahumma jannibna Allahumma jannib syaitan wa jannib syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Itu muni tiap sing bagi mengguli istrine pertama baca tadi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad ila akhirih Allahu akbar tanpa ditambah la ilaha illallah Allahu akbar kemudian bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'al hadhihi nutfatan dzurriyyatan thayyibah in kunta qadarta an tukhrija dzalika min sulbi lajeng maos Allahumma jannib syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Nah, apa faedahnya? Faedahnya apabila ketika berkumpul itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang anak, maka anak tadi tidak akan diganggu oleh setan dan insya Allah jadi anak yang soleh atau anak yang solehah. Nah, ketika berkumpul ini khusus 18 ke atas ini. Ketika berkumpul, ketika marak-maraki keluarnya mani bagi seorang laki-laki ini
disunatkan membaca dalam hatinya tanpa diumi-umi, tanpa disuarakan, hanya mulutnya yang bergerak tanpa disuarakan. Bacanya apa? Bacanya ini alhamdulillahilladzi khalaqa minan ma'i basyara faja'alahu nasabahu wa sihra wa kana rabbuka qadira. Kita ini Al-Qur'an, ini surat Al-Furqan. Jadi ini mboten asal dipun waos dengan membunyikan suara. Kenapa demikian? Karena ketika orang jima itu sudah hadas besar. Orang yang hadas besar itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Maka dibaca dalam hati dan diisyarai dengan mulut, dengan bibir. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabahu wa sihra. Dipun maos tanpa dipun suarakan. Kapan? Ketika marek-mareki seorang laki-laki ketika berkumpul dengan istrinya, marek-mareki warna baca itu. Jadi faedahnya banyak, insya Allah ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya keturunan ketika dengan disebabkan kumpulnya pada hari itu, maka insya Allah akan diberi keturunan yang soleh atau yang solehah. Wayan hari falam memungkuro sapa si zaud an kiblat saking arah kiblat. Walai stakbilulan orang madhep sapa zaud saking kiblat diukai kelawan jima ikroman krana mulya akil kiblat. Wali watiran becik nutupi sapa zaud nafsu ing awak dhewe zaud wa ahlulan keluatan bojone zaud disaupin kelan. Dan di antara adabnya orang yang kumpul dengan istrinya adalah tidak menghadap kiblat. Juga tidak menghadap kiblat ketika kumpul dan menghadap kiblat karena memuliakan kiblat, dan juga disunatkan untuk menutupi pakai satu sarung atau pakai satu selimut. Jangan sampai telanjang, artinya jangan sampai dilepas semuanya, harus ada selimutnya karena ya nanti merupakan adabnya. Nanti supaya mendapatkan keturunan yang soleh atau keturunan yang solehah, tadi caranya yaitu sebelum dia mengumpul istrinya baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca Allahu akbar, kemudian lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'al hadhihi nutfatan dzurriyyatan thayyibah in kunta qatalta antu bidzalika musyrikin. Kemudian baca lagi Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan. Dan nanti ketika mendekati keluar mani, maka nanti seorang laki-laki atau seorang suami membaca dalam dirinya, membaca dalam hatinya tanpa disuarakan, baca alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabahu wa sihra wa kana rabbuka qadira. Insyaallah kami dipraktikkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa membuahkan seorang anak, ditakdirkan bisa membuahkan seorang dari hasil perkumpulan itu tadi, maka insya Allah jadi anak yang soleh atau anak yang solehah. Wa alla tasuma wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari sini, silakan tanya. Monggo ingkang tanglet